di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan,
datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga
Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya tentu sudah rindu kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Setelah beberapa bulan gedung gereja ditutup karena peningkatan kasus COVID-19, saat ini setelah melihat kondisi semakin membaik, maka Gemim Kristus Manado akan kembali membuka ibadah secara onsite pada hari Minggu 19 September 2021. Pada bulan September ini hanya ada satu kali ibadah onsite, yaitu pada pukul 10 pagi dan akan direlay pada sore hari di kanal YouTube GKM Online pada pukul 6 sore. Nanti pada bulan Oktober akan dilaksanakan 2 kali ibadah onsite. Kebaktian umum 2 pada pukul 10 pagi dan kebaktian umum 3 pada pukul 6 sore. Untuk keamanan kita bersama, maka akan diberlakukan protokol kesehatan. Mari kita semua menaatinya bersama. Mari jemaat terkasih, kita datang kembali ke rumah Tuhan. Mari rasakan kembali kehangatan persekutuan bersama saudara seiman. Sampai bertemu kembali di rumah Tuhan, kami semua menantikan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Warta Jemaat, Minggu 19 September 2021. Kebaktian umum onsite di gedung gereja pada tanggal 19 dan 26 September dilaksanakan hanya satu kali saja, yaitu pukul 10.00 WITA. Untuk kepentingan bersama, maka selama pandemi berlangsung, salah satu syarat untuk dapat mengikuti ibadah kebaktian umum onsite di gereja adalah sudah divaksin. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Doa adalah nafas kehidupan. Untuk itu, kami mengundang jemaat sekalian untuk ikut bersama-sama dalam doa pagi setiap hari Sabtu pukul 7.00 WITA di kanal YouTube GKM Online. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 08.00 WITA melalui Zoom dengan link dan ID akan dibagikan di grup kelas, dan pukul 16.00 WITA melalui YouTube dan Radio Sumber Kasih FM 90,2 MHz. Mohon kerjasama orang tua untuk mengajak anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu. Persembahan untuk gereja dapat dibawa ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau dapat pula ditransfer melalui rekening BCA 02690777788 atas nama Gemim Kristus Manado. Bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank lain selain BCA, kiranya dapat memberikan info melalui HP atau WA gereja dengan nomor 0853 4195 6999, khususnya untuk persembahan perpuluhan, syukur dan lain-lain di luar kolekte kebaktian umum. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan setelah sekian lama di tengah-tengah kondisi pandemi. Tapi hari ini kita punya kesempatan datang kembali ke rumah Tuhan. Oleh karena itu mari saya mengundang kita semua menyiapkan hati kita mematikan atau HP kita di nada silent supaya tidak mengganggu untuk kita berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang mengantar ibadah kita pada hari ini. Terambil dari Matius pasal yang kelima ayat ke-16, demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam kondisi kita beberapa tahun terakhir ini, pasti kita semua merasakan sulit, rasa yang tidak enak. Ada sakit penyakit yang tiba-tiba harus datang menghampiri tubuh kita. Bahkan kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi. Seringkali mungkin tidak jarang kita menangis, mengeluh, marah kepada Tuhan atas semua kondisi ini.
Tetapi ketika saya merenungkan betapa sulitnya kondisi hidup kita hari ini, mari kita mengingat bahwa ini dunia Bapa. Bapa yang memiliki dunia ini, Bapa yang mengontrol segala kehidupan ini. Bahkan ketika kita sakit, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, Dia tahu semuanya, Dia mengontrol kehidupan ini. Sehingga janganlah kita khawatir, karena Tuhan yang Maha Kuasa yang juga memegang kehidupan kita. Mari kita pujikan KPPK 64, inilah dunia Bapa. Bangkit berdiri. Kita akan membacakan hukum Tuhan yang berjudul mengampuni kesalahan orang. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, kita yakin bahwa kita tidak luput dari dosa.
Di mata orang mungkin kita bisa menampilkan yang baik, tetapi tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Setiap kita berdosa di hadapannya. Mari kita mengangkat pujian Batu Zaman yang teguh sebagai pengantar kita. Pikiran kita di hadapan Tuhan sambil musik tetap mengalun dengan lembut. Mari saudaraku, kita mengakui bahwa di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini ada begitu banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Melalui kita menyakiti sesama kita, anggota keluarga kita, suami, istri, kita tidak menjadi berkat bagi mereka. Bagi anak-anak kita, kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Bahkan seringkali di dalam perjalanan hidup kita, kita marah kepada Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan di tengah pergumulan yang kita rasakan. Kita menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Dengan begitu banyak pergumulan yang kita alami, seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Bahkan kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Saya mengajak kita boleh mengambil waktu pribadi berbicara dengan Tuhan. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami kalau setiap hari kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami di dalam perjalanan kehidupan kami yang tidak mudah ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada salib-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hari demi hari semakin disempurnakan. Kiranya Tuhan mampukan kami, ini komitmen kami, ini pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang dosa dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, pada hari ini kita akan menyaksikan persembahan pujian secara virtual dari Rayon Malalayang. Oh, saudara, aku baik, sudah jauh aku
baku baik, sudah jauh baku marah. Soalnya dalam hati Tuhan semua datang, baku baik jotare. Soalnya dalam hati Tuhan semua datang, baku baik jotare. Oh saudara, baku baik, sudah jauh baku marah. Oh saudara, baku baik, sudah jauh baku marah. Soalnya dalam hati Tuhan semua datang, baku baik jotare. Soalnya dalam hati Tuhan semua datang, baku baik jotare. Soalnya dalam hati Tuhan semua datang, baku baik jotare. Soalnya dalam hati Tuhan semua datang, baku baik jotare. Baku baik jotare. Ya, pujian ini juga menjadi doa dan harapan setiap kita ya, di tengah keluarga yang Tuhan percayakan baku baik. Ya. Setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sentrosel Pailaha. Namun sebelumnya kita mempersiapkan diri, kita mengangkat pujian keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa selisih rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi
isi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jaga ibu dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Coba dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena setelah beberapa bulan kita tidak beribadah di rumah Tuhan di gereja. Hari ini kita kembali lagi boleh beribadah di gereja walaupun jumlah masih terbatas dan juga baru dilaksanakan satu kali yaitu di jam 10 ini. Tetapi kita sekali lagi sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkenan kita mulai bulan Oktober akan ibadah secara onsite akan dilaksanakan 2 kali jam 10 dan juga pada jam 6 sore. Karena itu mari kita terus berdoa, kita mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kita semua dari hari ke hari. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kembali lagi kami boleh datang kepada-Mu Bapa. Kami boleh menghampiri Engkau di hari yang dikhususkan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kembali lagi jemaat-Mu boleh datang di rumah Tuhan di gereja. Dan juga bersyukur jemaat Tuhan yang masih di rumah juga boleh bersama-sama dapat beribadah. Kami sekali lagi kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan terus yang menuntun, menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Sekali lagi Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Dan sekarang kami akan bersama-sama kembali lagi, kami mau membaca, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menjadi seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami hari ini, apa yang Tuhan katakan kepada kami hari ini, sehingga kami sekali lagi Tuhan boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita masih dalam tema bulan September, yaitu tema besar bulan September bertumbuh untuk memulihkan keluarga. Dan itu harapan kita semua bahwa keluarga kita akan menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di dalamnya jadi keluarga yang bertumbuh di mana kita saling memulihkan satu dengan yang lainnya. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Di dalam Tuhan menjadi keluarga yang kuat menghadapi tantangan zaman ini. Kita diingatkan pada minggu pertama tanggal 5, Pendeta Sangbar sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, berbicara tentang bagaimana mengendalikan amarah. Dan minggu yang lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dari penginjil Marta. Bagaimana kita mengenal kebutuhan setiap anggota keluarga, kebutuhan orang lain. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah hari ini kita akan berbicara bersama-sama
tentang berbuat kebaikan atau kita melakukan sesuatu yang baik. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi fokus perenungan kita hari ini terambil di dalam ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Nah, di sana firman Tuhan terjemahan baru berkata begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan seterusnya. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan begini, sebaliknya, hendaklah kalian baik hati. Hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini yang kita baca merupakan nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan dari 6 pasal dari kitab Efesus ini, maka di sana ada 2 garis besar daripada 6 pasal ini. Pertama, kalau kita melihat dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga, itu berbicara tentang bagaimana sebagai orang percaya kita sungguh memiliki kekayaan di dalam Kristus, ya, di mana kita memiliki harta rohani dan kedudukan rohani. Kedua, kalau kita melihat dari pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, nah di sini kita melihat aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang percaya. Ya, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya yang sudah mengenal kasih Kristus. Di dalamnya kita harus hidup dalam kesatuan, hidup di dalam kesucian, hidup dalam keharmonisan, ya, maupun hidup penuh kemenangan melawan kuasa si jahat. Dengan kata lain bahwa ada keseimbangan dari pasal 1 sampai 3 dan penerapannya di dalam pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama-sama bagian ini untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, kita kembali kepada bagian tadi di dalam ayat yang ke-32. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati. Ya, hendaklah kalian baik hati. Saudara-saudara, ini suatu nasihat yang sangat penting yang ditujukan kepada setiap orang percaya. Dan juga tentu di dalamnya terhadap setiap keluarga Kristen yang ada. Nah, sebelum kita masuk kenapa bagian ini penting buat kita, tentu kita ingin berpikir apa sebenarnya yang disebut dengan kebaikan di sini. Ya. Apa yang disebut dengan kebaikan? Nah, saudara, beberapa kamus di sana menjelaskan kepada kita bahwa berbicara tentang kebaikan itu artinya satu tindakan atau satu bantuan yang baik. Atau juga berbicara kebaikan di sana berbicara tentang suatu kualitas. Bagaimana seseorang itu menjadi orang yang ramah. Bagaimana seseorang itu menjadi orang yang murah hati. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang perhatian. Atau bertindak yang baik. Nah, di dalam bahasa aslinya di sini, khususnya di dalam ayat yang ke-32, kata baik di situ itu Kristos. Kristos artinya untuk membuat diri sendiri berguna bagi orang lain. Nah, dari sini berarti bahwa
Tuhan menghendaki setiap kita sebagai orang percaya, hidup kita sudah mengenal Tuhan harus menjadi berguna bagi orang lain. Berguna bagi sesama kita. Tentu terlebih berguna bagi anggota keluarga kita. Bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua kita. Nah, seorang juga menulis di dalam sebuah tafsiran, ya, Tyndale Bible Dictionary, dia mengatakan begini. Kebaikan adalah keadaan yang mencakup atribut kasih sayang, sifat kasih sayang, simpati, keramahan, kesabaran, kesenangan, kelembutan, dan kebaikan. Kebaikan adalah kualitas yang ditunjukkan dalam cara seseorang berbicara dan bertindak. Nah, jadi jelas dari pengertian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara kebaikan, sesuatu yang kita lakukan itu bukan sekedar satu perasaan, enggak. Tetapi kebaikan di sini berbuat baik adalah satu tindakan yang kita lakukan, ada suatu percakapan, suatu hal yang kita bicarakan kepada orang lain yang sudah tentu memberkati orang lain. Nah, itu yang Tuhan tentu harapkan bagi kita semuanya. Nah, sekarang seharusnya bagaimana kita melakukan kebaikan ini? Apa dasarnya? Ya, kita mau berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, tentu harus ada dasarnya. Buat apa kita melakukan kebaikan? Entah kebaikan dalam bentuk tindakan ataupun kebaikan dalam bentuk kita berbicara kepada seseorang. Nah, kita perhatikan dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan di sana, hendaklah kamu ramah, terjemahan baru. Kalau terjemahan NIV dikatakan jadilah baik. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hendaklah kalian baik hati. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana hendaklah jadilah. Nah, ini adalah satu kata perintah. Satu kata perintah yang harus dilakukan setiap hari. Bukan satu perintah yang dilakukan dalam waktu tertentu, enggak. Kalau saya lagi suka baik, saya berbuat baik. Kalau saya lagi tidak mau mood berbuat baik, saya tidak mau, enggak. Tapi kata ini satu perintah, hendaklah kamu terus menerus. Hendaklah kamu terus menerus atau jadilah orang baik. Jadi pertama kita perhatikan bahwa di sini adalah perintah daripada Tuhan. Nah, kalau kata kerja ini adalah kata kerja perintah yang harus kita lakukan, tentu ini bukan sesuatu menjadi pilihan buat kita. Saya melakukan kebaikan atau tidak? Enggak. Perintah ini sangat penting untuk kita lakukan. Sekarang tentu menjadi pertanyaan buat kita, selama ini bagaimana dengan perintah ini? Sudahkah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu? Entah dalam tindakan kita atau dalam kita berbicara dalam percakapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi karena ini perintah, maka tentu sesuatu yang harus kita lakukan untuk berbuat baik, melakukan kebaikan bagi setiap orang. Nah, kedua, Bapak Ibu sekalian, selain kita tahu bahwa berbuat kebaikan adalah satu perintah. Di bagian Alkitab yang lain cukup banyak juga kalimat perintah ini untuk kita berbuat baik. Nah, hal yang kedua yang harus kita perhatikan menjadi dasar juga kenapa kita harus berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu merupakan hasil daripada buah Roh Kudus. Nah, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 di sana dikatakan demikian. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Artinya saudara, ya, sekali lagi kita Efesus berbicara bahwa dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga, itu berbicara tentang bagaimana orang-orang Kristen di Efesus yang sudah mengenal kasih Tuhan, mereka yang sudah mengalami anugerah Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, maka seharusnya mereka bagaimana harusnya hidup sebagai orang Kristen. Makanya dalam pasal 6 ini, perikop yang ada dikatakan itu manusia baru.
Artinya orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, hidupnya diperbaharui. Karena hidup diperbaharui seperti apa? Maka di dalam dirinya ada kebaikan-kebaikan. Sekali kebaikan ini karena apa? Mereka sudah mengalami anugerah daripada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memenuhi kehidupan setiap orang percaya. Nah, seharusnya itu terpancar dari diri orang percaya, yaitu apa? Buah roh itu kebaikan. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah buah-buah Roh Kudus itu muncul, keluar dari kehidupan kita semua? Kalau kita sungguh ada orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seharusnya buah ini akan muncul. Kebaikan itu pasti ada di dalam diri setiap kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dasar yang lain yang kita boleh perhatikan, mengapa kita harus berbuat kebaikan? Ya. Mengapa setiap orang percaya harus berbuat kebaikan? Karena kebaikan adalah ciri kasih yang sejati daripada orang-orang yang percaya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4, dikatakan di sana, orang yang mengasihi, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang mengasihi orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong, dan seterusnya. Jadi orang yang penuh kasih, orang yang mengasihi atau kasih itu adalah baik hati. Ciri orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Karena kasih di situ dalam 1 Korintus 13 itu dari bahasa aslinya itu agape. Ya. Kasih Kristus. Orang yang mengalami kasih Kristus, maka mau tidak mau itu seharusnya muncul kebaikan, baik hati kepada siapapun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah, dari pembahasan ini, maka pada akhirnya kita akan melihat nantinya. Sekarang motivasi kita untuk berbuat baik itu apa? Ya. Kalau kita melihat dasarnya tadi, perbuatan baik kita. Maka pada akhirnya kita harus menyadari, saya mau berbuat baik itu motivasinya apa? Apakah motivasi saya berbuat baik supaya orang memuji saya? Apakah perbuatan baik saya motivasinya supaya apa? Oh, saya bisa dikenal oleh orang lain sebagai orang yang baik. Kembali kita melihat dari firman Tuhan tadi, pasal yang ke-32. Yang pertama motivasi, ya perbuatan baik kita, itu adalah kasih Kristus. Sekali seperti saya katakan dari tadi, bahwa dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga, itu berbicara bagaimana jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya sudah mengalami anugerah Tuhan, sudah merasakan kasih daripada Tuhan, sudah merasakan kebaikan daripada Tuhan. Maka kebaikan itu harus diteruskan. Ya. Kepada sesama kita, terlebih tentu paling penting kebaikan itu harus kita lakukan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Maka dalam ayat 30 berkata begini, bersikap baik dan berbelas kasih satu sama lain, saling mengampuni, sama seperti di dalam Kristus Allah telah mengampuni kamu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat juga dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, di sana juga firman Tuhan mengatakan begini, karena itu sebagai umat pilihan Allah yang kudus dan yang sangat dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kebaikan. Sebagai umat pilihan Allah. Kapan kita disebut sebagai umat pilihan Allah? Saat kita sudah mengalami kasih anugerah Tuhan. Saat saudara saya mengalami namanya kebaikan daripada Tuhan. Allah begitu baik kepada kita. Dia tidak pernah memandang siapa saudara, bagaimana latar belakang saudara. Tapi Tuhan tetap baik dan mengasihi setiap kita. Ia rela datang ke dalam dunia. Ia rela menderita. Ia rela difitnah. Ia rela mati di atas kayu salib. Semua menunjukkan kebaikan Allah, kasih Allah bagi kita. Sehingga putranya yang tunggal, Yesus Kristus, diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Jadi motivasi kebaikan kita sekali lagi harus didasarkan kepada kebaikan daripada Allah melalui Yesus Kristus
yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan. Ya. Sehingga saudara, kalau motivasi seperti ini, pada saat saudara berbuat kebaikan kepada siapapun, ya, maka pasti kita juga merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Orang yang menerima kebaikan dari kita pun merasakan juga berkat yang luar biasa. Saudara, ada satu kisah pada zaman dulu, itu biasanya pada zaman perbudakan. Biasa budak-budak itu dijual di pasar, ya. Dan setiap orang yang membutuhkan budak itu, maka mereka boleh membeli sebebas mereka. Orang-orang yang mampu, orang kaya bisa membeli budak-budak di pasaran. Nah, saudara, suatu kali ada seorang tua yang datang ke pasar perbudakan. Lalu di situ melihat ada seorang budak. Nah, budak ini terkenal budak yang sangat jahat, ya. Bukan budak yang baik dia. Nah, saudara, pada waktu dia karena budak ini sangat jahat, tidak ada orang yang mau membeli. Tidak ada orang yang mau membeli budak ini untuk dibawa ke rumah dijadikan budak. Tetapi ada seorang tuan, lalu kemudian tuan ini mau membeli budak tersebut. Lalu bagaimana cara budak yang jahat ini? Dia meludahi tuannya akan membeli dia. Maksudnya apa? Supaya tuan ini marah kepada dia. Supaya tuan ini tidak jadi membeli dia. Tetapi tuan ini tetap dengan penuh kebaikan. Dia mengatakan, tidak, aku mau membeli kamu. Ya, aku tetap membeli kamu. Dalam hatinya mungkin, wah, tuan ini bodoh amat. Saya orang yang begini jahat. Ya, masa dia tetap mau membeli saya? Lalu dibelilah budak ini, dibawa ke rumah. Dia berpikir kalau sampai di rumah mungkin tuannya ini melakukan dia satu kejahatan. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu yang membuat tuannya ini bisa jengkel kepada dia. Mungkin bisa membuat tuan ini bisa membunuh dia. Tetapi tidak. Tuan ini memperlakukan dia dengan begitu baik budak ini. Sehingga satu kali budak ini bertanya, Tuan, kenapa engkau begitu baik? Kenapa engkau mau membeli saya? Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, sekarang kamu bebas. Padahal biasanya kalau orang beli budak, wah, itu harus dijadikan budak seumur hidup mereka sampai mati. Tapi tidak dengan Tuhan ini, mengatakan, kamu bebas sekarang, kamu bukan lagi budak. Wah, dia terharu. Ya. Kemudian dia berkata, kenapa Tuhan melakukan itu? Tuhan mengatakan, karena aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Saudara, budak ini sangat terharu mendengarkan kebaikan daripada Tuhan ini. Ditunjukkan lewat kasihnya karena dia mengasihi budak ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Kasihnya begitu besar bagi saudara saya. Kita telah menerima kebaikan itu. Sekarang bagaimana pada waktu kita memandang orang lain di sekitar kita, pada waktu kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, adakah kebaikan itu sungguh terlihat dari hidup kita? Kalau kita bandingkan tadi pasal 31, ya, justru di sana dikatakan begini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Kemudian demikian pula segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita berbuat baik kepada orang di luar, anggota keluarga kita, begitu mudah, begitu gampang. Tetapi begitu sulitnya pada saat kita berbuat kebaikan di tengah keluarga, rumah tangga kita. Itu sebabnya ayat 31 dengan ayat yang ke-32 ini sangat kontras sekali. Ya, gitu. Antara orang yang berbuat baik dengan yang tidak berbuat baik. Maka kejahatan-kejahatan itu akan muncul kalau dia tidak bisa berbuat baik. Nah, sekarang bertanya, apakah orang ini belum mengalami kasih anugerah Tuhan? Contoh yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Betapa sering anggota keluarga mengalami kepahitan hidup. Entah itu dari pasangannya. Anak-anak juga mengalami kepahitan hidup. Karena sikap tindakan daripada anggota keluarga. Mungkin dengan tindakan-tindakan perkataan tadi dikatakan pengertian itu lewat berbicara.
Kata-kata yang disampaikan kepada istri, kepada suami begitu kata-kata yang kasar mungkin. Kata-kata yang memahitkan, kata-kata yang melemahkan. Bukan kata yang menguatkan, membangun. Ada seorang hamba Tuhan bercerita, satu kali anaknya ya mengingatkan dia, menyadarkan dia. Dia bilang, mama ini kalau kepada orang lain manis sekali berbicara. Tapi di rumah minta ampun. Katanya ya, judesnya mungkin ya, atau bahasa anak-anak, jahatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang berbuat kebaikan sekali lagi itu adalah panggilan setiap kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jadi kalau kita sekarang berbicara tentang keluarga, karena setiap hari yang melihat kehidupan kita itu adalah anggota keluarga kita. Seberapa baikkah kita di dalam rumah tangga kita dengan di luar rumah tangga kita. Jangan kita memakai topeng. Jangan kita bersandiwara. Seharusnya orang percaya, orang Kristen yang sudah merasakan mengalami kasih Tuhan itu, sekali lagi, punya integritas. Antara di dalam sini, keluar itu harus sama. Tetapi kita sadar, biasanya kita adalah manusia yang penuh kelemahan, kekurangan. Ada karena banyak faktor yang buat kita seringkali yang tidak mampu untuk berbuat kebaikan di tengah keluarga kita. Pengalaman hidup biasanya ya, ini biasanya mungkin Bapak di keluarga Bapak Ibu sekalian mungkin tidak. Kadang-kadang sadar atau tidak, biasanya yang seringkali lebih baik ya, lebih baik ya. Itu kebanyakan ini ya, para istri ya dibandingkan dengan para pria. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Ini hanya pengalaman saya saja. Contoh Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau istri mau kemana-mana misalnya pada saat mereka melihat sesuatu, contohlah yang paling sederhana mengenai tentang makanan lah begitu. Istri kalau pergi dia akan pasti mengingat suami, mengingat anak-anaknya. Sehingga dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia tetap masih mengingat orang lain. Nah jujur biasanya ya kebanyakan tapi tidak semua. Kaum pria, para suami seringkali lupa. Ya, seringkali lupa. Ya, dan saya juga punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang ingat istri, ingat anak, cuma kadang-kadang suka ingat diri sendiri begitu. Itu hal sepele, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi itu perlu kita lakukan. Nah hari ini kita semua yang sudah merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan sekali lagi memotivasi orang untuk berbuat ya kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada anggota keluarga kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, motivasi lain supaya dalam kita melakukan kebaikan. Berbuat kebaikan bukanlah beban. Jadi maksud beban itu sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Ya. Nah, mari kita perhatikan dari ayat 32 tadi katakan bersikap baik. Ya. Jadilah baik. Nah, kata baik ini di dalam bahasa aslinya itu Kristos. Kata Kristus itu ada 7 kali di dalam perjanjian baru. Ya. Nah, kata yang sama yang ditulis di dalam surat Rasul Paulus, di sini ayat yang ke-32, itu juga ditulis di bagian yang lain. Ya. Di Matius pasal 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata enak itu Kristos. Lalu saya merenungkan bagian ini, apa hubungannya Kristos sikap di atas dengan yang dilakukan oleh Yesus. Bapak sekalian dikatakan saya kuk yang kupasang itu enak, itu kuk ada biasa dipasang di antara 2 kerbau
di tengah-tengahnya itu kuk. Ya. Nah, Yesus memikul ini kuk, ini beban ini. Tetapi beban ini sebenarnya yang dia pikul karena dosa manusia. Tetapi Yesus memikulnya itu, dikatakan apa? Ringan. Tuhan tidak pernah mengatakan, aduh begitu berat ini beban yang harus kupikul karena dosa manusia. Tidak. Dia tidak pernah mengeluh apa yang harus dia lakukan, yang harus dia pikul, dia tanggung karena dosa umat manusia. Lalu saya merenungkan bahwa di dalam kita berbuat baik pun seperti itu. Jangan itu menjadi beban buat saudara, aduh kenapa saya harus berbuat baik kan? Kenapa saya mesti mengeluarkan ini, saya harus mengunjungi ini, saya harus berbicara begini. Tidak. Pada saat kita melakukan kebaikan itu, dengan kesadaran, ini karena saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Maka tidak akan menjadi beban buat saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sekali lagi pada waktu kita melakukan kebaikan, tidak akan menjadi beban. Belajar seperti Tuhan Yesus sendiri. Memikul beban untuk dosa umat manusia. Dia tetap lakukan itu. Ya. Tidak pernah Tuhan mengeluh, tidak pernah Tuhan bersungut, enggak. Dia lakukan sampai menuju ke kayu salib. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita sungguh telah mengalami anugerah kasih Tuhan, maka perbuatan baik kita lakukan, kita melakukannya dengan apa? Tetap dengan penuh sukacita. Nah, itulah sebabnya kemudian kita lihat di bagian berikutnya juga, pada saat kita melakukan kebaikan, maka itu mendatangkan sukacita, bukan beban. Kata yang sama ditulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Bapak Ibu, biasanya kalau kita membaca Alkitab, anggur sering digambarkan satu gambaran sukacita. Ya. Kata baik ini juga Kristos. Ya. Artinya pada waktu kita membuat kebaikan, sesungguhnya itu mendatangkan sukacita, bukan beban. Betapa indahnya apabila kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan mengalami kasih Tuhan. Bisa kita berbuat baik, saya percaya sukacita itu melingkupi hati setiap kita. Baik kita yang memberi kebaikan maupun orang yang menerima manfaat kebaikan, pasti ada rasa syukur dan sukacita. Bapak Ibu mungkin pernah melihat bukan di televisi, ya walaupun nggak tahu apakah itu direkayasa atau tidak, baik itu acara pertolongan, gitu orang minta tolong begitu. Wah, saat orang mendapatkan berkat begitu, wah luar biasa sukacitanya. Apalagi orang yang memberi tentu juga pasti merasakan sukacita. Saudara, saya punya pengalaman pada waktu saya dengan Semu satu kali cuti. Lalu pada waktu itu kemudian kita berdua tuh cuti pergi ke Jepang. Itu pertama kali. Kita tidak ikut tur, jalan sendiri berdua. Orang bilang buta-buta. Tidak tahu bahasa Jepang, Inggrisnya juga payah. Tapi cobalah kita jalan berdua ke sana. Nah Bapak Ibu, di sana kami mengalami banyak sekali ya kebaikan daripada orang-orang di sana. Yang pertama pada waktu kita turun di airport ya di Haneda itu, tidak tahu bagaimana itu ada sebelum itu dari Indonesia kami ketemu dengan ponakan punya suami, punya adik, punya suami yang ada sekolah di Jepang. Nah melalui dia waktu itu kita tiba itu jam 11 malam. Awalnya pikiran saya kita ikan nginap di airport karena jam 11 malam. Tidak tahu kan jalannya gimana. Tuhan atur, nah ketemu dengan ponakan punya saudara ini. Dia jemput, akhirnya kita bisa pergi ke hotel. Nah kemudian setelah itu ada hal yang lain lagi. Pada waktu kami mau pulang, mau pulang itu harus kembali ke airport, harus melewati ke stasiun untuk kita naik kereta. Nah, dengan bawa koper yang jalan, tanyakan di mana ini terminal, dia bilang, oh di situ, di gedung situ. Gedung kita sudah jalan ke sana sampai di gedung, lain lagi mengatakan, oh di sebelah sana.
Tapi tiba-tiba ada seorang yang tidak kami kenal, begitu dia mengatakan, ayo ikut saya. Dia pun bantu bawa koper. Dia antar kami sampai ke stasiun, sampai di pintu masuk ke stasiun. Dia antar di situ. Kami hanya mengatakan terima kasih. Ya. Senang sekali ada orang yang begitu berbuat baik kepada kami. Sebagai penerima ya manfaat kebaikan itu, kami pasti bersyukur dan bersyukur. Saya percaya orang itu pun yang berbuat baik pastilah ya dia merasakan juga sukacita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat sesuatu yang kita lakukan itu, ya kebaikan yang kita lakukan, karena semua sekali lagi kembali kepada motivasi yang dasar, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan lakukan itu dengan segala sukacita, bukan satu beban yang ada. Dan yang terakhir, berbuat kebaikan tidak mengharapkan balasan. Di dalam Injil Lukas 6 ayat 35, saya bacakan di bagian bawah, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di atas dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar. Ya. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Tuhan ia baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik itu jangan mengharapkan orang lain membalas untuk kita. Walaupun Tuhan tahu, pasti Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, apa yang engkau lakukan kepada apa yang orang ingin lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Gitu. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk orang lain dengan motivasi yang murni karena kasih Tuhan, saya percaya kita tidak akan mengharapkan imbalan itu. Kita tidak akan mengharapkan balasannya. Tetapi Tuhan itu juga sungguh baik, bukan? Pasti Dia akan tetap melakukan yang terbaik buat setiap kita. Berbuat baik sekali lagi karena kasih karunia Tuhan, pasti kita tidak akan mengharapkan segala sesuatu. Tetapi setiap kita akan menikmati berkat itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini yang seharusnya menjadi motivasi kita dalam kita berbuat baik. Di tengah kehidupan keluarga kita bagaimanakah? Pada saat kita mau berbuat baik terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak kita, apa kita mengharapkan mereka juga harus baik kepada kita? Ya. Walaupun Tuhan tahu berbuat baik itu pasti ada resikonya. Ada resiko orang memanfaatkan kebaikan kita. Tapi tidak apa. Kalau Yesus berpikir seperti itu, dia begitu berbuat baik, lalu manusia itu punya hal-hal yang dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita, pada saat kita berbuat baik, mungkin ada orang memanfaatkan kebaikan setiap kita. Tapi karena kasih Tuhan, tetap kita harus berbuat itu. Orang yang memanfaatkan itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi hati kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan terlebih dahulu, kita membagikan itu kepada orang-orang di sekitar itu. Dan kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang-orang yang kita sudah berbuat baik kepada mereka. Sekali lagi, kiranya ini boleh terus menjadi perenungan kita di bulan keluarga ini. Mari hari ini kita melakukan, khususnya tentu di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Perbuatan baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di tengah kehidupan keluarga kita? Ataukah apakah sebaliknya, bukan perbuatan yang baik, tetapi perbuatan yang menyakiti, yang mendukakan. Kalau itu pun terjadi di tengah kehidupan keluarga, sudah ada sikap perbuatan yang telah menyakiti hati pasangan kita, menyakiti anak-anak kita. Mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan, mengampuni setiap kita, dan kita mulai komitmen lagi untuk berbuat baik
kepada pasangan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, untuk anggota keluarga kita, itu Tuhan mau. Ya, jadilah baik kepada setiap orang dan khususnya kepada anggota keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kembali lagi Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kami pun punya tanggung jawab untuk berbagi kebaikan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami, secara khususnya di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Sehingga orang boleh menikmati, seluruh anggota keluarga menikmati sukacita surgawi daripada Tuhan. Dan juga orang lain boleh mengenal kami, karena Tuhan sudah memberkati kami, sehingga orang lain pun boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama, kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening atau juga scan barcode, atau saudara juga boleh membawa ke kantor gereja, atau setelah ini saudara bisa memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu keluar di arah Samrat dan Boulevard. Persiapkan persembahan yang akan kita bawa, kita menaikkan pujian KPPK 337. Kita bersatu di dalam Roh Tuhan, kita bersatu di dalam Roh Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpin kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kerja bagi Tuhan saling menolong, kita kerja bagi Tuhan saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Baik jemaat sekalian, pada saat ini kita akan membawakan doa-doa syafaat kita. Doa-doa syafaat telah tercantum di dalam layar LCD. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah diberitakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami ya Tuhan untuk berbuat kebaikan. Tolong kami ya Tuhan, yang menjadi kesulitan bagi kami adalah mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menolong kami.
Terima kasih untuk Pendeta Sentrosel yang telah membawakan firman Tuhan. Engkau memberkati dia di dalam keluarga, di dalam pelayanan sebagai gembala, dan juga sebagai kepala rumah tangga. Engkau memberkati dia, biarlah keluarga dia boleh menjadi kemuliaan dan berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kasus COVID di negeri kami, boleh kami melihat ada penurunan ya Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu semua ini di dalam kendali-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, baik pemerintah maupun masyarakat, ada kesatuan dan kerjasama agar kami sungguh terus waspada ya Tuhan terhadap COVID ini, menjaga kesehatan kami ya Tuhan, agar kasus ini semakin hari semakin menurun ya Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas lagi dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk Sinode Gemim di seluruh tanah Minahasa. Engkau memberkati ya Tuhan, karena pada tanggal 30 September akan memperingati sebagai Hari Gemim Bersinode. Engkau tahu ya Tuhan tantangan-tantangan pelayanan di lingkungan Gemim, biarlah para pekerja sinode boleh melaksanakan pelayanannya dengan sebaik mungkin, dan biarlah iman kerohanian jemaat Sinode Gemim boleh makin bertumbuh dan makin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, kami tahu bahwa jemaat-jemaat kami ya Tuhan masih mengalami kesulitan ya Tuhan di dalam usaha yang dijalankan sehari-hari. Bahkan ada juga yang kesulitan mencari pekerjaan, usaha yang semakin sepi. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, memberikan kesabaran, ketekunan, dan biarlah jemaat terus berharap, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan juga kami memberikan persembahan pada saat ini. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, bahkan di tempat-tempat lain. Berkati ya Tuhan untuk majelis yang mengelolanya, kiranya boleh dikelola dengan sebaik mungkin. Tuhan, pada akhirnya kami mau serahkan kehidupan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong dan memampukan kami. Hari-hari kami tidak tahu, namun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili hamba Tuhan dan majelis Jemaat Gemim Kristus Manado yang datang beribadah pada hari ini di gedung gereja dan juga beribadah melalui siaran radio RSK dan juga melalui YouTube. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa warta tambahan. Yang pertama mengenai pembinaan warga gereja. Komisi Bindiklat Gemim Kristus Manado kembali menyelenggarakan pembinaan warga gereja secara online dengan mengusung tema komunikasi suami istri, teologi, hati, dan strategi. Pembicara pada webinar kali ini adalah Pendeta Yakub Trihandoko, dan acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Dan untuk mengikuti webinar kali ini jemaat tidak perlu melakukan registrasi. Saudara dapat langsung bergabung dalam ruang Zoom meeting pada hari H dengan menuju ke link yang sudah ada. Saudara nanti lihat di flyer yang sudah ada. Dan kapasitas ruang Zoom hanya untuk 300 peserta saja dan akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai. Jika saudara tidak masuk
tidak dapat masuk dikarenakan ruang Zoom telah penuh, maka saudara dapat melihatnya di YouTube, di kanal YouTube GKM Online. Kemudian yang kedua, warta tambahan yang kedua mengenai sakramen perjamuan kudus. Dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia, maka pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dalam kebaktian umum jam 10 pagi dan jam 6 sore akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan hati untuk dapat mengikutinya. Demikianlah warta yang disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Sentrosel Pailaha. Mari kita berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pengikut-pengikut Kristus yang selalu berbuat kebaikan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih daripada Allah Bapa, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari dipersilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus berkati. Saya tentu sudah rindu kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Setelah beberapa bulan gedung gereja ditutup karena peningkatan kasus COVID-19, saat ini setelah melihat kondisi semakin membaik, maka Gemim Kristus Manado akan kembali membuka ibadah secara onsite pada hari Minggu 19 September 2021. Pada bulan September ini hanya ada satu kali ibadah onsite, yaitu pada pukul 10 pagi dan akan direlay pada sore hari di kanal YouTube GKM Online pada pukul 6 sore. Nanti pada bulan Oktober akan dilaksanakan 2 kali ibadah onsite. Kebaktian umum 2 pada pukul 10 pagi dan kebaktian umum 3 pada pukul 6 sore. Untuk keamanan kita bersama, maka akan diberlakukan protokol kesehatan. Mari kita semua menaatinya bersama.
Mari jemaat terkasih, kita datang kembali ke rumah Tuhan. Mari rasakan kembali kehangatan persekutuan bersama saudara seiman. Sampai bertemu kembali di rumah Tuhan. Kami semua menantikan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua